Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Cahyani, NIM 23300220047 dari Gizi B, yang akan menjelaskan pembacaan alur deteksi dini dan rujukan berita gizi buruk. Baik, yang pertama ada alur deteksi dini berita gizi buruk, yang dimana penemuan kasusnya ada dua, yakni penemuan kasus pasif yaitu balita gizi buruk ditemukan saat datang berkunjung ke posyandu. Lalu yang kedua, penemuan kasus aktif yaitu penemuan kasus oleh masyarakat atau petugas saat kunjungan ke rumah. Lalu yang kedua, balita yang datang ke posyandu atau ke fasilitas kesehatan dengan berat badan tidak naik, kemudian balita dengan berat badan berada di bawah garis merah atau BGM, kemudian lila menunjukkan warna kuning atau merah, yang perlu dirujuk ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukannya konfirmasi status gizinya dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan atau lila. Kemudian bayi atau balita yang ditemukan pada saat kunjungan rumah dengan kondisi yang pertama, balita yang terindikasi mengalami hambatan pertumbuhan. Yang kedua, balita dengan usia 6-59 bulan dengan lila menunjukkan warna kuning yakni 11,5 sampai kurang 12,5 cm, sedangkan lila warna merah kurang 11,5 cm. Yang ketiga, ada balita dengan pitting edema bilateral. Yang keempat, balita yang tampak kurus. Lalu bayi dengan usia kurang 6 bulan yang mengalami kesulitan menyusu, baik disebabkan karena faktor bayi maupun faktor ibu, yakni perlu dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan konfirmasi terkait status gizi dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan atau lila. Kemudian penemuan status gizi buruk pada balita berdasarkan gizi klinis yaitu adanya edema bilateral yang bersifat pitting minimal pada kedua punggung kaki. Kemudian cara pemeriksaan edema bilateral, pertama dilakukannya pemeriksaan pada kedua punggung kaki, bisa juga di tangan atau kedua tungkai, lalu ditekan lembut dengan kedua ibu jari pada bagian punggung kaki, tangan atau bagian bawah kaki atau tungkai, lalu dihitung hingga 3 detik, kemudian angkat ibu jari. Jika setelah 3 detik itu terjadi adanya lakukan bekas tekanan tertinggal pada kedua kaki atau tangan atau tungkai, yakni kondisi ini menunjukkan anak mengalami edema. Kemudian balita menderita gizi kurang apabila ditemukan ada satu atau lebih tanda berat badan atau panjang badan atau berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan -3 standar deviasi kurang -2 standar deviasi, kemudian lila antara 11,5 cm standar deviasi kurang 12,5 cm pada usia 6-59 bulan. Yang ketiga, tidak ada edema. Kemudian pada balita gizi kurang disarankan untuk datang secara rutin ke posyandu setiap bulan untuk dipantau lebih lanjut terkait berat badannya dan diberikan konseling PMBA dan konseling pemberian makan sesuai usia anak untuk mencegah terjadinya gizi buruk. Kemudian ada balita menderita gizi buruk ditemukan tanda edema minimal pada kedua punggung kaki atau tangan. Yang kedua, berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang -3 standar deviasi, lalu lila kurang 11,5 cm pada usia 6-59 bulan. Lalu layanan balita gizi buruk, jika balita gizi buruk tanpa komplikasi medis diberikan layanan rawat jalan, dan jika balita gizi buruk dengan komplikasi medis diberikan layanan rawat inap. Kemudian tanda-tanda komplikasi medis itu ada anoreksia, kemudian ada dehidrasi berat,
disertai dengan seperti muntah terus-menerus dan diare. Kemudian yang ketiga ada letargi atau penurunan kesadaran. Yang keempat ada demam tinggi. Yang kelima ada pneumonia berat, yaitu sulit bernapas atau bernapas secara cepat gitu. Kemudian ada anemia berat. Berikutnya bayi dengan usia kurang 6 bulan menderita gizi buruk apabila ditemukan ada satu atau lebih gejala dari berat badan menurut panjang badan kurang -3 standar deviasi, kemudian ditemukannya adanya edema, maka terjadi ada tanda tersebut salah satu ataupun kedua-duanya pada bayi usia kurang 6 bulan, maka bayi tersebut menderita gizi buruk. Lalu bayi pada usia kurang 6 bulan perlu dirawat inap di rumah sakit apabila ditemukan berat badan menurut panjang badan kurangnya -3 standar deviasi, lalu ditemukannya ada edema, lalu terlihat terlalu lemah untuk menyusu, kemudian berat badan tidak naik atau berat badan mengalami penurunan. Kemudian terdapat tanda-tanda komplikasi medis seperti anoreksia, dehidrasi berat, letargi, demam tinggi, pneumonia berat, dan anemia berat. Kemudian bayi kurang 6 bulan menderita gizi buruk dan balita lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang 4 kilogram dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan rawat inap di rumah sakit secara intensif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur rujukan kasus gizi buruk. Yang dimana seperti di awal, penemuan kasus gizi buruk ini pada balita ada 2, yaitu kasus pasif dan kasus aktif. Kemudian balita yang dirujuk ke puskesmas dilakukan validasi atau konfirmasi terkait status gizinya dengan pemeriksaan secara klinis dan antropometri dari pengukuran menggunakan indikator berat badan menurut panjang badan, atau juga bisa berat badan menurut tinggi badan, atau juga diukur melalui lila. Kemudian berdasarkan hasil validasi dan konfirmasi status gizi pada balita, jenis layanan yang diberikan yaitu jika balita gizi buruk tanpa komplikasi medis diberikan layanan rawat jalan, dan jika balita gizi buruk dengan komplikasi medis seperti anoreksia, dehidrasi berat, letargi, demam tinggi, pneumonia berat, dan anemia berat, maka diperlukannya layanan rawat inap. Kemudian bayi pada usia kurang 6 bulan menderita gizi buruk dan balita lebih 6 bulan dengan berat badan kurang 4 kilogram, maka dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan rawat inap secara intensif. Kemudian bayi dan balita gizi buruk yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas dipantau dan dievaluasi. Jika tidak membaik, maka evaluasi dan cari faktor penyebabnya. Bila perlu dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat rujukan yang lebih tinggi. Jika pada kondisinya dipantau membaik, dikatakan membaik itu apabila bayi dan balita dirawat inap pada fase rehabilitasi, maka dapat dipindahkan ke layanan rawat jalan. Kemudian bayi dan balita gizi buruk jika sembuh itu bila dirawat di rumah sakit dapat dirujuk balik ke puskesmas untuk mendapatkan pengawasan dari puskesmas dan anjuran kontrol serta pemantauan pertumbuhan rutin di posyandu. Kemudian bila dirawat di puskesmas dianjurkan untuk melakukan pemantauan dan pertumbuhan secara rutin di posyandu. Baik, itu adalah penjelasan saya terkait cara pembacaan alur deteksi dini gizi buruk dan juga alur rujukan kasus gizi buruk pada bayi dan balita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.